Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di surat Al-Falaq bagian yang kedua. Ini untuk pelajaran PAI kelas 4 semester 1. Kita langsung saja ya, surat Al-Falaq bagian yang kedua. Nah, ini adalah arti dari surat Al-Falaq. Pelajaran yang kemarin kita sudah membaca surat Al-Falaq ya. Sekarang kita coba mengartikan. Jadi kita artikan, kita mulai dari surat Al-Falaq ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Wa min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini semua adalah arti dari surat Al-Falaq ayat 1 sampai ayat 5. Kita lanjutkan, yaitu sekarang tentang isi kandungan surat Al-Falaq. Isi kandungannya surat Al-Falaq yang pertama, yaitu surat ini memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Ini kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Jadi kalau ada kejahatan apapun, kita memintanya perlindungan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lainnya. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Falaq yang pertama. Kemudian isi kandungan yang kedua, kejahatan apa yang kita itu harus meminta perlindungan kepada Allah. Di antaranya kejahatan yang harus kita hindari dan kita harus meminta perlindungan kepada Allah, yaitu kejahatan malam. Jadi kalau waktu malam itu biasanya ada kejahatannya. Misalnya ada orang yang ingin mencuri, biasanya di waktu malam. Ada orang yang ingin berbuat jelek, itu juga biasanya di waktu malam. Jadi ketika kita di waktu malam, itu kita harus meminta perlindungan dari Allah kepada kejahatan-kejahatan malam. Itu yang pertama, yaitu kita meminta perlindungan Allah dari kejahatan malam. Yang kedua, kita harus meminta perlindungan dari Allah dari kejahatan tukang sihir. Jadi tukang sihir itu orang yang berbuat jahat. Dia itu bekerja sama dengan setan untuk menjahati orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kita harus menjauhi orang tukang sihir itu. Dan kita tidak boleh meminta bantuan orang tukang sihir itu. Kalau kita meminta bantuan tukang sihir itu, berarti kita termasuk orang-orang yang syirik. Nah, orang yang syirik itu nanti akan masuk neraka selama-lamanya. Apakah kalian mau masuk neraka? Tentu tidak mau. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan syirik. Salah satu yang harus kita jauhi adalah menjauhi tukang sihir. Termasuk dukun, itu adalah tukang sihir. Jadi hati-hati, kita harus meminta pertolongan kepada Allah dari tukang sihir ini. Kemudian yang ketiga, kejahatan yang harus kita hindari dan kita harus meminta perlindungan dari Allah adalah kejahatan orang-orang yang dengki. Ini. Jadi orang yang dengki itu
adalah orang yang jelek. Apa itu dengki? Nah, dengki itu ini. Dengki itu adalah keinginan untuk mengambil nikmat orang lain. Jadi kita jangan sampai mempunyai keinginan mengambil nikmat orang lain. Contohnya adalah misalnya teman kita dibelikan orang tuanya sepeda baru atau dibelikan HP baru. Maka tidak boleh kita itu mempunyai niatan, oh sepeda barunya atau oh HP barunya nanti kalau sudah terlena akan saya ambil. Tidak boleh punya pikiran seperti itu. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, maka kalian termasuk orang yang dengki. Makanya dengki itu tidak boleh. Nah, ketika agar kita nanti bisa terlindung dari orang-orang yang dengki itu, maka kita usahakan untuk selalu membaca surat Al-Falaq agar kita nanti dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang dengki. Itu isi kandungan dari surat Al-Falaq. Selanjutnya yaitu tentang cara atau tips untuk menghafal surat Al-Falaq. Jadi surat Al-Falaq ini nanti kalian harus menghafalkannya. Bagaimana caranya atau tipsnya untuk menghafal? Yang pertama adalah surat Al-Falaq itu harus sampai baca berulang-ulang. Ini dibaca berulang-ulang. Ya dibaca terus. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Atau satu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dibaca berulang-ulang terus. Kemudian setelah itu dihafalkan sedikit demi sedikit. Ya, contohnya itu tadi saya contohkan ayat 1 tadi. Setelah dibaca berulang-ulang, ya minimal 5 kali, setelah itu dihafalkan. Jadi yang pertama ini, nomor 1 ini dibaca. Untuk yang nomor 2 ini caranya dengan menghafal. Jadi ayat 1 saja. Jadi ketika dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian bukunya ditutup, kemudian menghafal Qul a'udzu birabbil falaq. Besoknya lagi membaca ayat yang kedua min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dibaca berulang-ulang terus minimal 5 kali. Kemudian bukunya ditutup terus menghafal min syarri ma khalaq. Tuh, kalau sudah hafal kemudian dibeleni atau diulangi lagi menghafal dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Seperti itu. Besoknya tambah 1 ayat lagi. Besoknya lagi tambah 1 ayat lagi. Nanti selama 5 hari kalian sudah hafal surat Al-Falaq. Demikian caranya untuk menghafal surat Al-Falaq. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kira materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.